Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Forum Keluarga Mahasiswa Srengseng. Pada agenda kali ini, kami memiliki agenda yaitu mewawancarai dari setiap calon kungu atau kepala desa Srengseng. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancari salah satu dari calon kungu. Untuk wawancara yang pertama yaitu apa visi dan misi Bapak dalam mencalonkan diri sebagai calon kungu atau kepala desa Srengseng pada periode saat ini. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Prokemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku calon kungu Desa Srengseng untuk periode kedua. Saya yakin dengan saya mencalonkan kungu Desa Srengseng ini yang kedua kalinya dengan membawa visi dan misi Srengseng Sehat ini akan membawa Desa Srengseng menjadi lebih baik lagi ke depan. Adapun visi saya adalah Srengseng Sehat yang nanti akan dijabarkan langsung melalui misi. Kita tahu bahwa sehat itu adalah kalimat yang mempunyai 5 huruf. Yang pertama S, yaitu sejahtera. Kami akan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Srengseng melalui penyuluhan khusus terhadap pertanian, UKM, dan wirausaha, tentunya disertai dengan infrastruktur yang baik untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik lagi ke depan. Huruf yang kedua yaitu E, edukasi. Kami akan membina dan meningkatkan prestasi dan potensi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kepemudaan yang berprestasi dan berkualitas, sehingga Desa Srengseng menjadi pemuda-pemudi yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiganya adalah H, yaitu hebat. Kami akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui sistem informasi desa berbasis digital, dengan harapan semua kebutuhan masyarakat yang diperlukan nanti akan ditangani atau ditangani atau bisa menjadi cepat sehingga menjadi pelayanan yang prima nanti. Yang keempat adalah A, yaitu agamis. Kami selalu mendukung penuh tentang kegiatan keagamaan melalui majelis-majelis taklim dan tempat-tempat peribadatan yang ada, dengan melihat budaya desa sebagai kearifan lokal, agar nanti ke depan masyarakat Desa Srengseng menjadi masyarakat yang religius, penuh dengan toleransi, dan tentunya berakhlakul karimah. Yang terakhir adalah T, yaitu terampil. Kami akan membangun sumber daya manusia dengan melihat potensi yang ada, agar masyarakat Desa Srengseng menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif, sehingga menjadi Desa Srengseng yang tangguh dan mandiri. Sekian dari saya, visi misi ini dengan harapan, dan saya yakin ketika saya jadi nanti dengan visi misi ini Srengseng akan menjadi lebih maju lagi sehingga menjadi percontohan bagi desa-desa lain. Dan yang selanjutnya, terima kasih kepada seluruh masyarakat pemuda-pemudinya Desa Srengseng selama saya menjabat satu periode yang kemarin ini, mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Mudah-mudahan ke depan ketika saya terpilih lagi menjadi kungu untuk periode 2021 ke depan menjadi lebih baik lagi, sehingga Srengseng menjadi maju dan mandiri. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Desa Srengseng agar saya terpilih kembali
Dan mudah-mudahan suara bapak-bapak, ibu-ibu untuk saya ini bisa bermanfaat kembali kepada masyarakat Desa Serengseng sebagai bentuk terima kasih saya kepada masyarakat. Saya siap melaksanakan tugas kembali 1 periode ke depan. Mudah-mudahan Serengseng lebih baik lagi. Berikut beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak sebagai calon KU Desa Serengseng. Untuk pertanyaan yang pertama, jika Bapak terpilih menjadi KU Desa Serengseng, bagaimana upaya pemberdayaan di masyarakat terkhusus untuk kalangan pemuda? Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan itu terkait dengan yang tadi saya paparkan di visi yang nomor 2 sebetulnya, yaitu edukasi. Dalam arti di situ untuk memberdayakan pemuda itu bukan sekedar di olahraga saja, tetapi semuanya, baik sosial, budaya, keagamaan, ada di situ. Makanya kenapa setiap item misi itu sebetulnya saya mau menjabarkan ya luas lah seperti itu. Nah, pemberdayaan itu melihat ini termasuk gabungan dari yang nomor 5 juga, yaitu terampil. Itu kaitannya sama. Cuma kalau yang edukasi itu terkhusus terhadap pemuda, tapi bukan khusus di dalam bidang olahraga saja, tapi pengembangan kepemudaan di situ sekaligus mencangkup semuanya yang ada di masyarakat seperti apa, masalah sosial, budaya, keagamaan, itu akan nanti saya kembangkan melalui pembinaan, dan nanti prakteknya tentunya kita melihat situasi dan kondisi nanti. Jika Bapak terpilih menjadi KU Desa Serengseng, bagaimana upaya pembinaan di masyarakat Desa Serengseng dalam konteks pendidikan untuk kalangan tua dan muda? Ya, terima kasih. Kaitannya tentang masalah pembinaan khususnya konteksnya dalam pendidikan ya. Pendidikan tentunya kita harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang di situ ada guru. Terkait tentang masalah pendidikan sendiri, tentunya kami selaku desa cuma bisa mendorong dan mendukung dengan upaya supaya anak didik Desa Serengseng nanti ke depan supaya lebih giat lagi belajar, dan paling tidak 9 tahun paling tidak ya, sesuai arahan pemerintah pusat. Syukur-syukur sampai 12 tahun dan sampai kuliah. Dengan harapan ketika anak-anak didik kita sekolah sampai tinggi, bukan sekedar pintar atau mampu dalam intelektual, tetapi juga saya harapkan disertai dengan keagamaan yang baik juga. Terima kasih, seperti itu. Jika Bapak terpilih menjadi KU Desa Serengseng, bagaimana upaya pemerintah desa bisa transparan dalam setiap pelaksanaan program kerja? Baik, terima kasih. Terima kasih. Pemerintah desa itu merupakan satu nama. Sebetulnya pemerintah desa itu adalah KU, atau dengan kata lain bisa kepala desa, atau dengan kata lain juga bisa. Itu sebagai pelaksana penuh pemerintahan desa yang ada di desa itu sendiri. Nah, untuk transparansi, kami yang sudah ada, yang sudah lewat, standar kita itu menunjukkan transparansi melalui papan-papan proyek setiap pembangunan. Terkecuali di situ ada pembangunan yang bukan dilaksanakan dari desa. Itu bukan urusan kami.
Tapi insya Allah dari kami selalu transparansi itu melalui papan-papan proyek itu. Contoh, ketika ada pembangunan desa yang di desa sajalah, itu dari anggarannya itu kan dari provinsi, itu saya tempelkan. Dan semuanya yang masuk dalam anggaran 1 tahun itu saya tampilkan di desa itu 1 tahun penuh, agar semua masyarakat tahu yang mau dikerjakan ini di bidang pembangunan ini, pemberdayaan ini, pembinaan ini, dan penyelenggaraan ini. Nah itu dengan harapan kita juga selaku pemerintah bisa menjalani sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, jika Bapak terpilih menjadi Guru Desa Srengseng, bagaimana upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai pemerintah, kita harus melayani masyarakat dalam bentuk apapun, termasuk pelayanan administrasi. Sebelumnya saya belum melaksanakan secara digital, tapi insya Allah ke depan ketika jadi, untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang diperlukan oleh masyarakat, makanya nanti di situ ada misi itu sebagai bentuk pelayanan masyarakat supaya cepat, bentuknya digital. Artinya kita nanti akan memasang nomor ke masyarakat supaya tahu ketika masyarakat itu mau membuat KTP atau KK, apa-apa yang diperlukan persyaratan untuk membuat itu via WA saja. Nanti ketika masyarakat mau mengambil itu, kira-kira persyaratan itu sudah jadi. Adapun pembikinan KTP atau KK itu bukan di wilayah kami. Kami selaku desa cuma sekedar persyaratan saja, seperti itu. Nah, adapun yang lain, pelayanan publik yang lain di luar daripada administrasi, kita semua melayani dengan ikhlas dan penuh dengan tanggung jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika Bapak terpilih menjadi Guru Desa Srengseng, bagaimana upaya meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Srengseng? Ya, terima kasih. Dari pemerintah desa, nanti ketika saya terpilih menjadi Guru lagi, itu saya akan melanjutkan pembangunan Desa Srengseng paling tidak ya 80% lah mungkin, sehingga infrastruktur ini menjadi satu jalan peningkatan perekonomian Desa Srengseng secara menyeluruh. Karena bagaimanapun juga infrastruktur adalah sesuatu yang menunjang untuk masyarakat Desa Srengseng untuk beraktivitas secara perputaran perekonomian. Adapun tentang masalah infrastruktur itu berbagai macam, yaitu ada jalan, tentunya drainase, jembatan, dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan nanti pembangunan di Desa Srengseng dengan periode kedua nanti saya akan bisa melanjutkan sehingga bisa mendekati sempurna. Terima kasih.